Abah saya itu selalu ingatkan saya, almarhum, jangan kemudian menggunakan Habib itu sebagai kendaraan kita untuk dihormati orang, bahkan mencari dunia, itu tidak boleh. Karena saya melihat sendiri Abah saya itu berdakwah benar-benar dari nol dan menyentuh kalangan-kalangan fakir miskin. Dan rata-rata beliau punya murid-murid itu dari kalangan orang-orang yang tidak ada. Untuk menutupi kehabiban saya, supaya privilege itu tidak kemudian saya terbawa dengan penghormatan orang, kemudian terbawa dengan julukan habaib tadi. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Habib kan sering dakwah di jalanan ya. Itu ceritain dong Habib, itu gimana nih dakwah di jalanan, gimana saja itu? Alhamdulillah, saya sekarang keliling Indonesia dari Maluku sampai di Aceh. Dan di Aceh saya lebih lama di sana karena ada anak istri. Iya. Cuma alhamdulillah saya dakwah jalanan itu saya fokusnya untuk menyentuh yang kalangan-kalangan di bawah, yang tidak tersentuh. Itulah yang. Pakai apa Habib selama ini? Saya selama ini pakai sepeda motor. Sepeda motor. Sepeda motornya ya masih pinjam punya kawan, belum punya sendiri. Insya Allah punya sendiri. Jadi dakwah dari satu kota ke kota lain, ke satu tempat ke tempat lain, pinjem itu Habib. Motornya siapa bisa dipinjem itu? Alhamdulillah motornya masih motor kawan. Motor kawan ya. Motor kawan masih. Motor tua atau motor muda Habib? Motor muda. Motor muda lumayan, berarti aman ya. Karena kalau saya itu berpikir kalau kita berdakwah dengan sepeda motor, iya, itu kita bisa menjangkau orang-orang yang di bawah, kalangan bawah. Artinya akomodasi transportasi kita juga tidak perlu mereka mengeluarkan biaya yang jutaan. Iya. Cukup 100, 200, 300 paling banyak itu sudah bisa kita sentuh semuanya. Kalau kita berdakwah dengan kendaraan yang wow, itu prinsip saya pribadi, apalagi dengan mobil, itu kan akomodasi transportasi udah besar. Iya. Maka saya memilih motor karena memang ada kalangan-kalangan yang dibawa. Sepeda motor yang saya pilih, ya minimal mereka tidak terbebani dengan akomodasi transportasi. Jadi untuk mendapatkan ilmu agama dia memang kadang terkendala, nggak punya uang dan lain-lain Habib ya. Nah, jadi Habib menjemput mereka gitu ya. saya menjemput. Oh ya, maaf Habib, afwan sebelumnya. Habib kan gelar Habib itu biasanya kan punya privilege gitu. Kenapa kok nggak antum manfaatin Habib Ya, itu? Gimana? Alhamdulillah. Saya diajarkan sama almarhum, saya punya orang tua, ayah saya, masuk berdakwah di bumi Maluku, khususnya di Ambon, di kampung mama saya. Memang benar-benar Abah itu beliau menyentuh kalangan-kalangan masyarakat yang di bawah. Artinya bisa dikatakan fakir miskin. Dan rata-rata murid beliau itu dari kalangan-kalangan orang di bawah. Karena beliau selalu ingatkan saya, kalau afiliasi dakwah kita itu lebih banyak menyentuh orang yang kaya daripada orang yang miskin. Bagaimana orang yang miskin ini mereka mau mendekat dengan ulama, mau mendekat dengan agama. Padahal orang-orang yang miskin ini punya keinginan itu dekat dengan ulama. Mereka juga punya keinginan untuk berbuat kepada ulama, untuk berbuat di jalan Allah. Tapi kalau afiliasi dakwah kita hanya memandang materi, memandang orang-orang yang kaya, maka mereka kasihan akan tersisih. Itu prinsip dakwah saya. Maka saya mengambil pelajaran dari orang tua saya. Memang benar-benar beliau berdakwah tidak menggunakan privilege Habib tadi. Oh, berarti tidak menggunakan privilege Habib adalah suatu prinsip dakwah yang Habib warisi dari Abah. Dari Abah. Masya Allah. Bahkan ketika saya dipanggil Habib dan dicium tangan pun saya sangat malu. Nah, memang benar-benar Abah saya itu selalu ingatkan saya, almarhum, beliau selalu ingatkan saya, kalau kamu sudah siap untuk dicium tangan sama orang, berarti kamu harus memiliki ilmu yang tinggi, kamu harus memiliki akhlak yang mulia. Maka alangkah baiknya, kata Abah saya bilang, jangan kemudian menggunakan Habib itu sebagai kendaraan kita untuk dihormati orang, bahkan mencari dunia, itu tidak boleh. Karena saya melihat sendiri Abah saya itu berdakwah benar-benar dari nol dan menyentuh kalangan-kalangan fakir miskin. Dan rata-rata beliau punya murid-murid itu dari kalangan orang-orang yang tidak ada. Berarti tidak menggunakan privilege fasilitasnya. Alhamdulillah, itu ya, tidak sama sekali menggunakan privilege fasilitas yang ada. Kalaupun yang sekarang
keadaan kehidupan kita di Ambon seperti apa, itu murni pencapaian dari usaha atau ikhtiar abah saya untuk mencari nafkah. Beliau kerja sebagai tukang kayu, kemudian beliau juga petani. Itu yang kemudian hasil dari situ beliau ajarkan kakak-kakak saya, kita untuk berniaga, yang kemudian hasil itu yang merubah kehidupan kita murni dari hasil usaha, bukan karena memanfaatkan privilege kehabibannya. Oh, seperti itu. Saya berani menjamin itu. Masya Allah. Dulu kan Habib itu pakai nama tidak dikenal sebagai seorang Habib. Betul. Namanya Andre kalau nggak salah. Ya. Itu sebenarnya karena menutupinya atau karena saya malu nih belum bisa kayak Rasulullah, padahal saya ada darah Rasulullah, seperti itu kan Habib? Ya, betul. Masya Jadi Allah. waktu saya masih hidup di jalanan, memang saya pakai nama panggilan itu Andre. Andre itu untuk menutupi kehabiban saya, supaya privilege itu tidak kemudian saya terbawa dengan penghormatan orang, kemudian terbawa dengan julukan habaib tadi. Justru itu abah saya yang tekankan bahwasannya kita kemudian lebih bersembunyi itu lebih baik daripada menggunakan privilege itu. Bukannya kita tidak mencintai Rasulullah, Bukan. tapi karena kita emang justru sangat mencintai karena takut tidak bisa seperti beliau. Benar. Tidak bisa mencontoh, jadi menyembunyikan ini dalam rangka sebenarnya itu ya, Habib ya. Kalau kita ngasih contoh yang ringan, yang belum bisa, seperti itu ya, Habib ya. Jadi menyembunyikan itu betul dalam rangka memang saya melihat diri saya secara pribadi bahwasannya saya belum pantas untuk menjadi contoh yang sempurna, maka alangkah baiknya saya menyembunyikan privilege kehabiban tadi itu, julukan-julukan tadi itu, Ustaz, kira-kira semacam itu. Terus Habib kan ini cara berpakaiannya pun berbeda dengan sahabat guru kami para habaib pun, mereka pakai imamah, ya kan, pakai jubah yang bagus atau pakaian alasan seperti itu. Kenapa Habib memilih dakwah di jalanan? Betul. Sebenarnya cara berpakaian saya ini saya tidak mencontoh siapa-siapa. Bahkan dari zaman YouTube itu belum viral, saya berdakwah di jalanan dari mulai tahun 2004 itu udah, walaupun hidup dunia jalanan tapi dakwah saya sudah mulai jalan. Itu memang dengan gaya saya, karena saya memang suka fashion. Saya lama di Bandung, suka dengan fashion. Kemudian saya dengan gaya seperti ini saya lebih bisa menyentuh kalangan-kalangan di bawah, kalangan-kalangan jalanan. Saya berpikir kalau saya andai kata memakai gaya yang terlalu syar'i, mungkin kadang kita menyentuh mereka agak sedikit rasa yang ada jarak dengan kita. Maka saya dengan berpakaian apa adanya semacam ini, itu lebih gampang untuk saya menyentuh kawan-kawan yang ada di tongkrongan-tongkrongan yang saya datangi. Jadi cara berpakaian saya ini murni memang keinginan saya seperti ini, bukan saya mencontohi, oh ada satu oknum seperti ini, oh tidak. Saya dari dulu sudah memang berpakaian seperti ini. Jadi maslahat dakwah ya. Maslahat dakwah. Lebih gampang kita menyentuh dengan cara seperti ini. Itu menurut saya pribadi. Tapi kan jadi orang-orang nggak kenal kalau Habib itu dari habaib, bahkan ada ya kan, ada kartu Alawiyin kan gitu kan, ada ya. Insya Allah. Alhamdulillah. Legalnya seperti itu ya, lebih seperti itu. Jadi dakwah dengan cara identitas kehabiban itu kita tidak tampakkan, itu benar-benar kalau menurut pribadi saya dan orang tua saya itulah dakwah. Artinya benar-benar berjuang ketika Rasulullah itu berdakwah juga dengan perjuangan yang luar biasa. Jadi saya berdakwah dengan cara seperti ini, ya hasil yang saya dapatkan itu murni dari perjuangan, bukan dari privilege. Masya Allah. Matur nuwun Habib. Jazakumullah khair. Terima kasih Habib. Terima kasih sudah mau membersamai kami dan teman-teman semua yang hadir di sini. Masya Allah, begitu ramai Habib. Siap, Ustadz Mili. Tolong doakan saya supaya saya istiqamah. Saya yang minta didoakan Habib. Doa. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.